Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa dulu ya kepada Anda dan Miko. Silahkan pimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agama dan bacaan masing-masing. Doa mulai, selesai. Perhatikan di kelilingnya ada sampahkah, bajunya sudah rapikah atau belum, yuk. Coba diperhatikan. Ya boleh, silahkan dibuang dulu sampahnya keluar. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Lila Kamalia. Berarti Lila Kamalia satu kelompok sama kamu ya? Iya, Bu. Oh iya. Kemana Lila? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Lila cepat sehat dan kembali belajar bersama kita, oke? Oke. Supaya kita memiliki kesadaran penuh, Ibu menggunakan teknik stop yang akan Ibu terapkan hari ini. Ibu harap nanti kalian ketika Ibu putarkan video, silahkan ikuti instruksi yang ada di dalam video tersebut. Bisa? Bisa kita mulai? Oke ya. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, anak-anak, silakan lanjutkan kembali kegiatan kalian dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih fresh. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang baik. Matanya, bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik mindfulness? Ada yang mau menceritakan perasaannya? Menurut saya, teknik yang seperti ini dapat membuat pembelajaran lebih fokus dan perasaan menjadi lebih tenang. Lain bagaimana? Sepakat untuk menenangkan pikiran atau tidak? Sepakat. Oke, kalau sepakat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apa sih gunanya kita melakukan pembelajaran matematika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar matematika? Mungkin apa sebabnya sih, Pak? Kira-kira wajib tidak mempelajari matematika? Wajib. Kenapa? Karena ilmu matematika itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Karena ilmu matematika itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Beli, apa lagi? Yang paling detail, yang paling sering kamu lakukan, kira-kira pakai apa? Buat apa? Menghitung apa? Menghitung uang. Sangat penting mempelajari matematika ya. Untuk kita menjumlahkan sesuatu aja menggunakan matematika. Oke. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari kita melakukan pembelajaran hari ini. Ada dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan syarat dan aturan fungsi inverse. Yang kedua, menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ibu mau tanya lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Fungsi inverse. Fungsi inverse apa? Fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Sifat fungsi inverse. Sifat-sifat fungsi inverse. Kira-kira sifat-sifat fungsi inverse seperti apa? Ada sifat-sifat fungsi inverse. Apa aja? Suatu fungsi f sama dengan a akan memiliki fungsi inverse f pangkat min 1 atau b mendekati a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif. Berarti kemarin fungsi dibagi menjadi 3. Fungsi apa aja? Bijektif, injektif, dan surjektif dan bijektif. Fungsi injektif apa? Yang anggota a mempunyai bayangan. Jika setiap anggota A memiliki satu pasangan di himpunan B, itu yang dikatakan fungsi bijektif ya. Terus dikatakan fungsi injektif apa? Injektif berarti anggota B memiliki pasangan di anggota A. Anggota A cuma memiliki satu pasangan, anggota B boleh lebih dari satu. Kalau surjektif apa? Gabungan dari fungsi. Nah, baiklah. Ada yang mau dengan tadi yang telah kalian sampaikan bahwasanya fungsi inverse artinya adalah kebalikan.
Inverse dari suatu relasi diperoleh dengan cara menukar elemen atau koordinat setiap pasangan tertentu. Ya, terus relasi di atas merupakan fungsi, namun inverse-nya bukan merupakan fungsi. Yang 11 itu inverse-nya ya, atau kebalikan dari fungsi awal. Ya, makanya dikatakan bukan fungsi. Lanjutkan dengan fungsi inverse, kebalikan dari suatu fungsi yang juga merupakan suatu fungsi disebut dengan fungsi inverse. Fungsi inverse dari f(x) simbolkan oleh f inverse. F inverse itu simbolnya seperti ini, nak. F inverse x sama dengan y. Ini ya, nak. Di situ ada, jikalau misalkan f(x) sama dengan 2x ditambah 3, tentukan rumus fungsi inverse. Kita harus memisalkan dulu f(x)-nya sebagai y. Ketika 2x, tadi kita ketahui f(x) sama dengan 2x ditambah 3. Ketika 2x ditambah 3, nah 2x ditambah 3 sama dengan y. Kita di sini mencari nilai x. 2x sama dengan y min 3. Ada yang tahu kenapa penjumlah menjadi pengurang? Jadi x sama dengan 2x. Untuk mencari nilai x, karena tadi 2 itu pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Jadi y inverse x sama dengan x dikurangi 3/2. Bisa paham? Inverse dari suatu fungsi tidak selalu hasilnya fungsi lagi. Dan itu hasilnya bisa menjadi bukan fungsi. Bisa paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalian bisa lihat, bisa perhatikan di situ ada fungsi f A menuju B akan mempunyai inverse, fungsi inverse f B menuju A jika fungsi f bijektif atau memiliki pasangan satu-satu di himpunan lawan. Untuk rumus fungsi rumus fungsi inverse ini, atau bisa pakai rumus yang tadi Ibu tuliskan, bahwasanya f1x sama dengan y. Jika fx sama dengan x menuju y dan fx memiliki fungsi inverse formula, fungsi inverse-nya dapat dicari dengan menyatakan nilai x dan nilai y. Oke. Dari rumus ini, minggu lalu Ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok. Sekarang boleh duduk per kelompok masing-masing. Apakah sudah duduk per kelompok? Sudah ya. Untuk mengingat kembali nama kelompok yang kita bagi minggu lalu, duduk per kelompok masing-masing? Sudah. Baiklah, kalau sudah duduk per kelompok masing-masing, kita tonton video kita dulu, biar kalian lebih terbuka lagi ketika menyelesaikan masalah yang akan Ibu sajikan, ya. Ayo musik juga. Kita akan belajar musibas, tapi kepada Fandi adalah seorang musisi, dan ia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital. Mesin ini mampu membuat karet menjadi karbon. Ayo. Halo teman-teman, jumpa. Apa ini yang kamu dapat dari video yang ditayangkan? Gimana? Ada yang tahu? Apa? Pika mungkin? Ayo. Apa yang didapat dari video tadi? Siapa tadi nama Bapak tadi? Pak Andi itu punya apa? Punya perusahaan. Perusahaannya apa? Membuat ban. Terus apa yang terjadi dengan perusahaan Pak Andi tadi? Bannya kenapa? Ada cacat. Terus untuk memperbaiki cacat tadi, Pak Andi menggunakan apa? Nah, apa kira-kira yang kamu dapat dari video yang diputar tadi apa? Bahwasanya dari ceritanya tadi apa? Pak Andi itu memiliki perusahaan ban yang menghasilkan dari karet. Terus ketika produksi bannya cacat, dan Pak Andi harus memproduksi ulang, harus menyeting ulang formula yang ada di mesinnya tadi. Yang dikatakan proses penyetingan ulang tadi, itu disebut apa? Inverse. Benar seperti itu? Ya. Coba itu kalau gimana? Benar apa enggak? Apa salah? Input dan outputnya apa lagi? Selain input dan outputnya apa? Jadi Pak Andi tadi mengalami kerugian atau tidak setelah ada input dan outputnya tadi? Tidak. Ya Sipa mungkin kayaknya ada yang mau diutarakan. Silakan Sipa. Tidak ada mengalami kerugian. Kenapa Pak Andi tidak jadi mengalami kerugian? Karena bannya bisa diubah menjadi karet lagi. Karena bannya bisa diubah menjadi karet lagi. Dari karet tadi berubah menjadi ban yang
Bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Serius? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu punya permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti kalau tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu. Ya, ini LKPD-nya. Silahkan baca petunjuk pengerjaannya. Ya, silahkan baca petunjuk pengerjaannya. Sorry. Ini. Oh ya, Ibu sampai kelupaan, itu ada 2 masalah karena kita 4 kelompok. Jadi kita pakai genap dan ganjil ya. Untuk kelompok yang urutan genap, silahkan masalah 2. Untuk kelompok yang ganjil, silahkan masalah 1. Bisa? Oke. Oke, ini. Silakan kalian gali dari berbagai macam sumber. Kalian boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan Google, dan juga di situ ada di LKPD petunjuknya. Yang pertama, isilah nama anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, baca dan pahami pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang disajikan di LKPD. Terus, jika terdapat masalah yang tidak diselesaikan, tanyakan kepada guru. Selesaikan diskusi kelompok, persiapkan untuk mempresentasikan. Terus untuk pembuatannya boleh menggunakan Canva, boleh langsung dijawab di kertas yang kalian punya sesuai dengan Ada yang mau ditanyakan? Di sini Bu. Ya, di situ. Terus yang mana ini? Ini berarti kita mencari yang diketahui dulu apa. Setelah dicari yang diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Cari dulu formulanya atau cari dulu persamaannya dulu. Setelah didapat persamaannya, baru kita inverskan. Masukkan ke rumus fx sama dengan y. Oke, boleh kamu ingat itu bahwasanya rumus fungsi invers itu adalah fx sama dengan y. Nah, masalah berapa kamu? Masalah 1. Nah, masalah 1 di sini kan Pak Andi seorang mahasiswa. Dia mengikuti mata kuliah statistik di ruangan K301 yang berada di lantai 4. Berarti jarak Pak Andi itu kan dari lantai 4 ke lantai 1 gitu ya. Habis itu ini yang ditanyakan berarti tentukan permodalan dari kasus ini. Wah, ini benar seperti ini. Berarti bonusnya setengah EO. Siapa yang nyari? Bu, ngabur. Aku juga nyari Bu. Ya. Saya tapi Bu. Kan noleh salah kurang. Bu tengok. Oh iya, nggak apa-apa. Coba Ibu tengok dulu. Kan aku ini sama cara yang ini. Iya. Ya boleh, ya. Berarti bonusnya setengah X dikali 3.000 ya. 53.000 berarti setengah X dikali ini. Ya boleh seperti ini. Simple. Sudah belum? Ini dari dulu. Mana? Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 2. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Siap mempresentasikan? Nah, sebelum kita presentasi, boleh dulu berdiri dulu semuanya. Iya. Oke. Iya. Semangat untuk presentasi ke depan. Siap. Jadi ketika diskusi tadi ada 2 masalah ini ya. Kita tidak perlu diacak, tidak perlu diundi. Saya mau karena masalahnya hampir sama. Jadi kelompok siapa yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang fungsi info. Pada minggu lalu, yang misalnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok di mana misalnya bonus tersebut adalah setengah gaji pokok. Diketahui bonus setengah gaji pokok ditambah 30.000. Ditanya, A. Model matematika untuk besarnya gaji pokok. B. Besarnya gaji pokok jika diketahui bonus yang diterima sebesar 530.000. Penyelesaian. A. Misalkan besar gaji pokoknya X dan besarnya bonus Y, maka ditemukan kesamaan Y sama dengan setengah X ditambah 30.000. Mencari fungsi bonus dalam gaji pokok sama aja dengan mencari inverse untuk variabelnya yang diperoleh dari plus ini tadi. Misalkan X dalam bentuk fungsi Y, di mana Y dikurang 30.000 sama dengan setengah X, atau pas kiri dan pas kanan dikalikan 2. Y dikalikan 2 menjadi 2Y, dan 30 dikali 2 menjadi 60.000, dan setengah dikalikan 2 yaitu 1, maka 4X. Langkah ketiga, tentukan rumus dari fungsi inverse X dengan menukarkan Y dengan X pada hasil yang diperoleh dari langkah X-nya diganti dengan 530.000, yaitu F dikali 530.000 sama dengan 2, X-nya diganti dengan 530.000 dikira 60.000. Maka 2 dikali 530.000 hasilnya 1.060.000 dikurang 60.000, maka hasilnya 1 juta. Jadi gaji pokok karyawan tersebut adalah 1 juta. Presentasi dari kelompok kami yaitu dengan masalah 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan baju ke depan. Kelompok pakai Canva apa pakai itu? Pakai Canva, pakai ala apa? Dijelaskan secara langsung? Langsung, oke. Nih, silakan. Ini Cepido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan cara bagaimana memperbaiki hal berat. Di sini investasi seorang karyawan mendapatkan bonus bulan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besarnya bonus tersebut adalah setengah gaji pokok ditambahkan sebesar 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah model matematika yang menyatakan besarnya bonus bulan sebesar 530.000. Dengan setengah X ditambah 30.000. Jadi di sini 30.000 bisa dicoret sama dengan setengah X. Jadi X sama dengan 2/1 kali 500. X sama dengan Tapi Dapatnya 2/1 dari mana? Kan awalnya tersebut kan ini X-nya tidak pas sini ya, jadinya dari mali ya. Bisa dari mana? Ayo berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah menggunakan cara sendiri hasilnya sama dengan cara yang ada dalam buku atau di media yang lain? Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Andi adalah seorang mahasiswa yang kuliah di lantai
berapa? Lantai 4. Dia harus turun ke bawah ke lantai 1. Oke, dari 2 jawaban yang tadi, kita lihat jawabannya seperti apa. Ketahui Andi itu berada di lantai 1 dan menuju ke lantai 4, maka ia melewati 3 lantai. Berarti Andi melewati 3 lantai ya. Di sini dapat fungsinya fx sama dengan x ditambah 3. Oke, itu untuk langkah yang pertama. Terus yang kedua, karena Andi berada di lantai 1, maka kita substitusikan x ke 1. Berarti f1 sama dengan 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 1 berarti ditambah 3 lantai, jadi keseluruhan lantainya adalah 4. Bisa pastikan tiba di lantai 4. Jika Andi ingin turun dari lantai 4 ke lantai 1 dengan melewati 3 lantai, maka kita inverskan dari fungsi fx sama dengan x ditambah 3. Oke tadi ya, benar tadi yang direview 3 langkah. Langkah pertamanya kita fx sama dengan y, kita rubah lagi fx itu ke dalam bentuk fx sama dengan y. Ya, merubah fx ke dalam y itu berarti tadi dengan persamaan di situ, tunggu sebentar, x ditambah 3. Artinya apa? Ketika fx ditambah 3, y sama dengan x ditambah 3. Sampai di sini ada nilai x yang ada di situ kita gantikan dengan y. Terus f inverse x, yang mana rumus dari f ditambah 3. Jika Andi turun, maka dan lantai 4 berarti x-nya kita gantikan dengan 4. Maka F4 sama dengan dikurangi 3. Jatuhnya di lantai 1. Sampai di sini berapa hasilnya tadi? 1 ya? Terus itu tadi dapatnya berapa? 1. Terus alasan kedua, masalah apa tadi? Gaji pokok. Nah, dia punya bonus dan punya gaji pokok. Terus bonusnya adalah 12 gaji pokok, setengah gaji pokok ya. Setengah gaji pokok sama ditambah 30.000. Tadi luar biasa sekali tadi kelompoknya Ananda Bastian, yang mana dia memiliki rumus sendiri tadi, benar ya? Tapi rumus sendiri ya, penemuannya tadi pas hasilnya sama, boleh ya? Kan ada pepatah yang mengatakan banyak jalan lain menuju Roma, tidak hanya berfokus pada rumus. Kalau kalian bisa menemukan sesuatu dan hasilnya benar, itu bisa kita dipertanggungjawabkan. Artinya kita bisa menggunakan cara itu. Bisa paham gaji pokoknya untuk yang A dengan Y tadi. Terus yang B, besaran gaji pokok seseorang dengan bonus bulanan 530.000 adalah Fx dikurangi sama dengan 2x dikurangi 60.000. Jadi F-nya dijadikan ke X-nya digantikan dengan 530.000. Artinya dikurang F impar sama dengan 2 dikali 530.000 dikurangi 60.000. Jadi 1.060.000 dikurangi 60.000 sama dengan 1 juta. Jadi gaji pokok karyawan dari bonus tadi kita ketahui bahwasanya gaji pokoknya adalah 1 juta. Berarti sama ya tadi, sudah benar kedua-dua kelompoknya. Jadi untuk semua kelompok dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Tapi sebelumnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, ada? Apa Wahyu? Apa yang kamu dapat? Ya. Fungsi inverse adalah kebalikan inverse dari suatu relasi yang diperoleh dengan cara menukar elemen atau dengan setiap pasangan. Ya, benar ya. Fungsi inverse adalah fungsi balikan. Ada lagi yang bisa? Ya, Pika? Menurut saya, dari pembelajaran fungsi inverse tersebut, dapat saya simpulkan bahwa fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi inverse dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang telah kita bahas dari masing-masing kelompok tadi. Ya, berarti tadi fungsi inverse adalah fungsi balikan. Bahwasanya fungsi inverse itu bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Mungkin dari tadi rumusnya apa? Yuk. Saya mengetahui lebih paham dari cara-cara mendapatkan rumus fungsi inverse, sama dari dua masalah tersebut kita jadi tahu bahwa matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti masalah 1, hanya soal turun dari lift saja
bisa kita hitung menggunakan rumus fungsi inverse. Bahwasanya fungsi inverse tadi cara pengerjaannya seperti apa? fx sama dengan y ya. Jadi dalam kasus fungsi inverse ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dua masalah yang telah kita terapkan tadi ya. Untuk menentukan masalah, menyelesaikan masalah itu tidak hanya bisa langsung dilakukan secara langsung, tapi juga bisa menggunakan fungsi inverse. Pabrik ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya sudah capek semua ini. Hari juga sudah sore. Tugasnya minggu depan. Nah, pertemuan berikutnya kan ini hari Jumat ya. Di pertemuan berikutnya di minggu depan adakan ulangan harian yang kedua. Ya, siap? Jadi kalian belajarlah di rumah. Ketika kita ulangan mendapat nilai yang bagus. Ingat ya, kita ulangannya dari relasi dan fungsi, fungsi komposisi sampai ke fungsi inverse. Oke, bagaimana perasaannya hari ini ketika kita melakukan pembelajaran tentang fungsi inverse? Saya mau kalian bercerita tentang perasaan kalian di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menceritakannya? Atau kalian boleh mereview ibu, boleh. Bagaimana cara belajar ibu hari ini? Oke, Miko, silakan. Menurut saya pembelajaran pada materi kali ini sangat mudah dipahami dan cara pengajarannya dan pembelajarannya sangat mudah dipahami, serta materi-materi yang baru membuat saya tertarik untuk memahami lebih lanjut. Baik, ini saudara nilai saya tentang pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa sekali ya dari Ananda Niko tadi. Kalau sudah oke, terima kasih anak-anak atas kesempatan atau pertemuan kita hari ini. Jadi ibu berharap nanti di pertemuan berikutnya kalian tetap semangat belajarnya. Semoga nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti kalian sampai di rumahnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Kebetulan kalian kan jauh ya, nanti hati di jalan. Seperti biasa ya, karena tadi pembelajaran kita diawali dengan doa, maka pembelajaran kita diakhiri juga dengan doa. Tadi di dulu siap gerak. Dengan kawan-kawan, belum kita pulang, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang tapi dengan tertib. Seperti biasa kita salam-salaman dulu. Yuk.